Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hai teman-teman, Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini Ibu bisa memberikan materi baru untuk kalian semua, yaitu dengan materi jenis-jenis usaha yang dikelola perseorangan dan kelompok. Nah, teman-teman, ada profesi kuli bangunan dan berkebun yang dilakukan nelayan Kalimantan, termasuk jenis usaha yang dikelola perseorangan itu ya. Mengapa usaha perseorangan itu dilakukan oleh satu orang? Nah, sebagai usaha yang hanya dilakukan oleh satu orang, usaha perseorangan tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk usaha perseorangan yang hanya dilakukan oleh satu orang, di sini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama, dia akan menjadi pemilik ya, dapat pemiliknya itu dapat menikmati keuntungan sepenuhnya. Yang kedua, pemiliknya dapat mengembangkan usaha sesuai keinginannya. Dan yang ketiga, pemiliknya itu dapat mengambil keputusan dengan cepat. Nah, dari kelebihan ini tentu pasti ada kekurangan. Apa saja kekurangan dari usaha perseorangan? Yang pertama, resiko dan kerugian itu ditanggung sendiri oleh pihak usaha. Yang kedua, modal dan kemampuan yang dimiliki juga terbatas. Yang ketiga, kreativitas dan jenis barang yang dihasilkan juga terbatas. Itulah kelebihan dan kekurangan dari usaha perseorangan. Nah, teman-teman, jadi biasanya usaha perseorangan itu berupa usaha kecil ya. Nah, namun ternyata usaha perseorangan juga dapat menjadi besar loh meskipun memiliki modal dan kemampuan terbatas. Nah, usaha perseorangan itu harus dikelola dengan baik ya agar memberikan hasil yang maksimal. Nah, ada beberapa contoh bidang usaha perseorangan yang dapat kita lihat. Nah, teman-teman, yang pertama adalah dalam bidang pertanian dan perkebunan. Teman-teman bisa lihat di sini ada gambar yang menunjukkan bahwa ada kegiatan ekonomi ya atau yang dikelola perseorangan itu dalam bidang pertanian ya dan juga perkebunan. Nah, usaha pertanian itu yang dikelola perseorangan biasanya memiliki modal dan lahan yang terbatas. Nah, bagaimana untuk menghemat pengeluaran? Petani pun mengelola dan menggarap lahannya sendiri, ya. Nah, usaha pertanian yang dikelola perseorangan itu dapat berpotensi ya menjadi besar dengan modal dan lahan yang besar dan mempekerjakan petani lainnya. Jadi harus ada usaha maksimal. Bagaimana usaha itu bisa lebih besar, yaitu bagaimana kita menyiapkan modal yang besar dan lahan yang besar. Nah, untuk selanjutnya dalam usaha perseorangan nih teman-teman yang dikelola oleh perseorangan itu dalam bidang perdagangan ya. Nah, perdagangan itu sekarang tidak hanya offline saja ya teman-teman, tetapi sekarang lebih maju lagi dalam bidang online ya. Jadi perdagangan atau penjualan barang ya dalam bidang online ya. Nah, usaha perseorangan dalam bidang perdagangan antara lain pedagang makanan keliling ya dan pedagang kelontong. Salah satu kelebihan usaha tersebut adalah keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan sendiri ya. Di sini bisa lihat teman-teman ada pedagang ya, banyak sekali pedagang-pedagang di Indonesia, banyak sekali yang diperjualbelikan ya. Seperti itu, oke. Nah, selanjutnya usaha yang dikelola oleh perseorangan adalah dalam bidang jasa ya. Nah, di sini Ibu memberikan contoh yaitu ada usaha fotokopi dan usaha bengkel ya. Nah, usaha bengkel dan fotokopi itu adalah sebagian contoh
usaha perseorangan dalam bidang jasa. Nah, usaha tersebut menghasilkan jasa yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan manfaatnya, ya. Teman-teman, untuk jenis usaha yang dikelola perseorangan selanjutnya ada pada bidang perindustrian, ya. Nah, seperti pembuatan tempe atau tahu itu biasanya diproduksi oleh industri berskala kecil, ya, dengan modal dan kemampuan yang terbatas sehingga hanya dapat menghasilkan satu jenis produk saja, ya, yaitu tempe dan tahu. Begitupun dengan pengrajin batik, ya. Nah, akan tetapi salah satu kelebihan usaha tersebut adalah menjadikan terciptanya lapangan pekerjaan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar. Teman-teman, usaha selanjutnya selain usaha yang dikelola oleh perorangan, sekarang kita bahas mengenai usaha kelompok, ya. Nah, usaha kelompok itu adalah usaha yang dimiliki dan dikelola, ya, oleh lebih dari satu orang. Nah, seperti pembangunan dan penyelenggaraan jalan tol di Indonesia itu dikelola badan usaha milik negara atau BUMN. Apa itu BUMN, teman-teman? Yaitu contoh usaha kelompok, ya. Nah, usaha kelompok itu, ya, usaha yang dimiliki dan dikelola oleh lebih dari satu orang. Nah, usaha kelompok biasanya memiliki modal yang besar sehingga dapat mengembangkan ide dan kemampuan usaha yang lebih banyak. Itu adalah kelebihan dari usaha kelompok. Nah, untuk kekurangannya, keuntungan yang diperoleh itu kecil karena dibagi dengan pemilik modal lainnya. Sehingga keputusan pun juga harus disetujui oleh seluruh pemilik usaha. Namun demikian ada beberapa contoh usaha kelompok, ya, teman-teman. Ada beberapa contoh usaha kelompok, yaitu di mana usaha kelompok itu dapat dimiliki oleh negara ataupun pihak swasta, ya, teman-teman. Nah, contohnya adalah seperti firma, ya. Nah, firma itu adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh sekelompok orang, di mana segala kewajiban dan tanggung jawab suatu firma itu ditanggung oleh anggota firma. Maka resiko dan kerugian firma itu menjadi tanggung jawab seluruh anggota yang menjalankan firma. Usaha kelompok selanjutnya ada persekutuan komanditer, ya, atau CV, teman-teman. Nah, CV ini memiliki anggota yang aktif dan anggota yang pasif. Siapakah itu anggota yang aktif? Dia adalah anggota yang menanamkan modal serta menjalankan kegiatan usaha. Nah, adapun anggota yang pasif itu adalah anggota yang hanya menanamkan modal dan menyerahkan urusan segala kegiatan usaha kepada anggota yang aktif, teman-teman. Sebuah CV itu dapat dibentuk dari pengembangan firma, ya, yang membutuhkan tambahan modal. Nah, untuk usaha kelompok selanjutnya adalah perseroan terbatas atau PT, ya. Nah, apa itu perseroan terbatas? Yaitu perusahaan yang memiliki modal berasal dari penjualan saham, teman-teman. Nah, saham itu mempunyai nominal, ya, yang tercantum dan menjadi tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Nah, saham termasuk surat berharga, loh. Saham diperjualbelikan di pasar modal. Pemilik saham akan mendapatkan laba perusahaan yang disebut dividen. Jadi apa itu dividen? Yaitu pemilik saham yang mendapatkan laba perusahaan. Selanjutnya untuk usaha kelompok yaitu koperasi, ya. Nah, koperasi ini menjadi salah satu usaha kelompok karena usaha yang didirikan oleh sekelompok orang yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum atas azas kekeluargaan itu dinamakan
koperasi ya. Nah, modal koperasi itu teman-teman berasal dari simpanan pokok ya dari anggotanya. Begitupun dengan simpanan wajib dan juga ada pinjaman dari anggota ataupun pihak koperasi ini pinjam kepada pihak bank. Nah, tujuan pendirian koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara itu juga termasuk ke dalam usaha kelompok teman-teman. Nah, di mana BUMN itu memperoleh seluruh atau sebagian besar modalnya dari negara. Nah, dua bentuk BUMN itu ada perusahaan umum atau perum dan perusahaan perseroan atau persero. Nah, saham pada persero itu dimiliki seluruhnya atau sedikitnya 51% oleh negara. Nah, tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk badan usaha milik negara, di mana perusahaan umum itu teman-teman seluruh modalnya dimiliki negara. Nah, tujuannya untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa ekonomis dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Nah, BUMN ini bergerak di bidang usaha yang vital yang sangat penting ya, seperti pertambangan, sarana transportasi, keuangan, dan banyak lagi. Teman-teman, usaha kelompok yang terakhir di sini yang akan Ibu jelaskan adalah BUMD. Apa itu BUMD? Yaitu BUMD itu singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah. Nah, perusahaan daerah itu memperoleh modal dari pemerintah daerah loh. Nah, tujuan pendirian perusahaan daerah yaitu untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan nasional serta memenuhi kebutuhan rakyat akan penyediaan lapangan kerja. Nah, pengelolaan perusahaan daerah itu dipimpin oleh staf direksi ya yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas persetujuan DPRD. Wah, alhamdulillah nih teman-teman, materinya sudah selesai Ibu sampaikan. Di mana kita tadi membahas jenis-jenis usaha yang dikelola oleh perseorangan dan oleh kelompok. Nah, setiap usaha yang dikelola oleh perseorangan dan kelompok, dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, tadi yang sudah kita bahas adalah jenis usaha yang dikelola oleh perseorangan antara lain dalam bidang pertanian dan perkebunan, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang perindustrian. Sedangkan usaha yang dikelola oleh kelompok itu antara lain ada firma, ada persekutuan komanditer, ada perseroan terbatas, ada koperasi, ada badan usaha milik negara atau BUMN, dan ada badan usaha milik daerah atau BUMD. Alhamdulillahirrabbilalamin, materinya sudah selesai Ibu sampaikan. Semoga teman-teman bisa menyimak dan bisa paham dengan penjelasan yang Ibu jelaskan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.